Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 mau mempresentasikan terkait dengan materi komunikasi bisnis dengan judul materi adalah penulisan komunikasi bisnis. Di kelompok kami ada Mas Ananda Gilang Saputra dengan NIM 1192 dan ada saya Muhammad Nur Safrizal dengan NIM 1280. Baik, langsung saja kita ke materi terkait dengan penulisan komunikasi bisnis. Oke, tujuan dan prinsip penulisan bisnis. Fungsi dasar. Jadi fungsi dasar dari prinsip penulisan bisnis yaitu yang pertama adalah memberikan informasi. Memberikan informasi terkait dengan apapun itu yang bisa disampaikan dari sebuah penulisan. Yang kedua adalah memersuasi, yaitu bagaimana kita bisa menyampaikan atau menyebarkan niat baik. Yang ketiga adalah menghibur. Jadi suatu tulisan itu juga bisa dijadikan sebagai menghibur untuk memberikan refresh, selain juga memberikan informasi dan juga membangun kredibilitas. Jadi membangun kredibilitas di sini bagian daripada fungsi dasar prinsip penulisan bisnis. Yang selanjutnya adalah tujuan penulisan pesan bisnis menurut Firkam, Bisen, dan Pria. Yang pertama adalah future references, yaitu referensi untuk masa depan. Faktor keterbatasan pikiran manusia dan daya retensi yang lemah membuat kita harus menyimpan pesan dalam bentuk tulisan. Jadi menyimpan catatan tertulis sangat penting dalam menjalankan operasi bisnis yang berkelanjutan karena catatan di masa lalu bisa mempengaruhi pengambilan keputusan di masa depan. Yang kedua adalah avoiding mistakes atau menghindari kesalahan. Catatan tertulis sebelumnya akan sangat membantu mengurangi kesalahan dan mencegah terjadinya penipuan, yaitu bisa kita jumpai banyak terkait dengan aturan-aturan atau rambu-rambu yang disampaikan secara tertulis agar kita selaku manusia itu bisa menghindari suatu kesalahan. Yang ketiga adalah legal recruitment atau persyaratan hukum. Komunikasi tertulis dapat dijadikan dan diakui sebagai dokumen hukum, seperti contoh surat perjanjian, perintah kerja, purchase order, itu adalah bagian dari penulisan yang dijadikan atau yang diakui sebagai dokumen hukum, bagaimana mengikat suatu perjanjian antara pihak ke satu dan pihak kedua. Yang selanjutnya adalah wide access atau akses luas. Proses komunikasi berlangsung dengan sangat cepat melalui berbagai media sosial atau media yang canggih. Jadi informasi itu secara informasi bisa dilakukan dengan penulisan pesan dan di-broadcast atau dikirim melalui media-media yang canggih. Seperti kita ketahui saat ini ada WA, ada Telegram, ada email. Itu adalah bagaimana contoh penulisan pesan itu bisa dapat diakses secara luas. Yang selanjutnya adalah effective decision making atau pengambilan keputusan yang efektif. Dokumen lama masih dibutuhkan dalam membantu proses pengambilan keputusan yang efektif. Bisa diambil contoh adalah ketika dokumen-dokumen lama itu menjadi bahan acuan bagaimana kita mengambil keputusan suatu tindakan atau suatu hal
yang akan kita lakukan pada saat ini atau pada saat yang akan datang. Jadi data atau referensi penulisan bisa diambil dari dokumen yang sudah kita pernah tulis di masa yang lampau. Prinsip penulisan efektif. Yang pertama yaitu unity atau kesatuan. Kesatuan dalam penulisan adalah menghimpun semua kata menjadi satu kesatuan pesan yang utuh dan dapat dipahami. Dalam hal ini ada 3 tingkatan prinsip kesatuan, yaitu semua kalimat harus disatukan, semua paragraf harus disatukan, dan totalitas pesan harus disatukan. Yang kedua adalah avoid jargon atau menghindari jargon. Sebisa mungkin penulis sebaiknya menghindari jargon. Jargon adalah bahasa yang khusus untuk sains, perdagangan, teknologi, atau profesi. Dalam konteks bahasa yang lebih khusus, jargon boleh saja dimasukkan. Hal yang paling penting adalah kata-kata yang digunakan harus jelas bagi orang lain. Yang ketiga adalah akurasi. Subjek tulisan harus benar dan akurat. Selain itu, cara pengiriman pesan juga mesti benar. Akurasi dalam penulisan dapat dicapai dengan memeriksa dan menyunting tulisan secara cermat. Yang selanjutnya adalah brevity atau keringkasan. Tulisan sebaiknya dibuat dengan singkat dan menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh banyak orang. Komunikasi bisnis umumnya ditulis secara ringkas dan langsung. Selain mengetahui prinsip-prinsip penulisan, setiap penulis juga perlu memiliki kemampuan teknis dalam menulis serta pengetahuan seputar A. Tata bahasa dasar, B. Kosakata yang tepat, B. Sintaksis atau pengaturan kata untuk membentuk kalimat, D. Struktur kalimat, pengaturan elemen kalimat, dan E. Konstruksi paragraf. Itu adalah hal-hal yang harus dilakukan agar tulisan kita itu ringkas dan efisien. Terus yang selanjutnya adalah konherensi atau koherensi. Jadi koherensi ini merupakan bagian daripada prinsip penulisan yang efektif. Selanjutnya adalah pengorganisasian penulisan bisnis. Pengorganisasian penulisan bisnis yang baik akan sangat membantu audiens atau pembaca dan pendengar. Pengorganisasian juga membantu audiens memahami pesan yang kita tulis. Untuk itu, setiap dokumen yang akan kita tulis hendaknya memiliki unsur-unsur yang memudahkan audiens dalam memahami pesan yang disampaikan. Sebaliknya, jika pesan kita tidak ada kesimpulan atau tidak jelas, maka pesan yang kita sampaikan itu tidak akurat dan itu sangat bisa mempengaruhi seseorang atau pemimpin itu dalam mengambil sebuah keputusan. Demikian presentasi yang saya bisa sampaikan. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ananda Gilang Saputra. Kepada Mas Ananda Gilang Saputra, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Muhammad Nur Syafrizal. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2, yaitu memahami pesan dalam bisnis. Yaitu kita membahas di slide komponen-komponen dasar dalam memahami pesan. Nah, yang pertama itu ada who, what, where, why, how, dan when. Nah, who. Kita itu harus mengetahui siapa yang kita akan mengirimkan pesan. Apakah orang tersebut adalah rekanan kita, ataupun kolega kita, ataupun teman kita. Jadi kita harus bisa membedakan cara menerima pesan dari orang-orang tersebut. Kemudian ada what.
What itu apa sih yang kita pahami dari pesan tersebut? Terus apa yang disampaikan dari teman kita saat memahami pesan. Kemudian ada why. Why? Kenapa? Kenapa pesan tersebut dikirimkan kepada kita? Jadi kita harus bisa memahami bagaimana pesan tersebut itu bisa sampai ke kita. Kenapa? Nah, kemudian ada how. How itu bagaimana? Bagaimana cara kita memahami pesan tersebut, kemudian bagaimana cara kita mengaplikasikan pesan tersebut dari teman, kolega, maupun rekanan kita. Nah, yang kemudian ada where. Where itu di mana? Di mana letak kita dapat memahami pesan tersebut. Jadi poinnya kita bisa ambil. Kemudian ada when. When kapan? Kapan pesan tersebut dikirim? Apakah itu waktu kita lagi kerja maupun atau kita lagi melakukan aktivitas lainnya. Jadi kita harus bisa menempatkan posisi ketika menerima pesan dari teman, kolega maupun sahabat kita. Jadi kita harus bisa menempatkan posisi-posisi di mana kita saat memahami pesan. Kemudian next, Mas. Nah, di sini proses penulisan dalam bisnis, yaitu yang pertama yaitu outline garis besar atau tulisan. Kerangka kerja yang mengorganiskan ide-ide utama dan bawaan dalam serangkaian hierarki angka Romawi dan huruf alfabet. Jadi ketika kita ingin menulis sebuah pesan bisnis, kita harus memahami garis besar tulisan tersebut, yaitu berawalan dari angka Romawi dan juga huruf alfabet itu harus benar-benar diperhatikan. Kemudian yang kedua yaitu ada paragraf. Paragraf ini berhubungan dengan cara kita mengemas informasi dalam sebuah komunikasi bisnis. Jadi kita bisa harus menempatkan dengan jelas paragraf apa yang kita sampaikan, kemudian pokok intinya itu di mana, dan kita harus bisa mengaplikasikan pesan tersebut. Kemudian harus diselangi yang pertama yang terakhir yaitu kalimat efektif. Keterampilan si penulis dalam kalimat efektif itu diperlukan. Karena apa sih? Untuk menghindari kompleksitas tulisan yang tidak perlu. Jadi kita harus benar-benar menghindari kalimat-kalimat yang kita tidak perlu tulis dalam sebuah pesan bisnis. Karena apa sih? Kalimat yang ketika kalimat tersebut tidak efektif, tapi ditulis dalam sebuah pesan bisnis akan menimbulkan sebuah dampak ataupun makna yang ingin kita sampaikan kepada si penerima pesan bisnis tersebut. Kemudian next, Mas. Nah, di sini yaitu kita akan memasuki tahap revisi penulisan bisnis. Nah, ada 4 item yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu konten. Konten itu apa sih yang kita akan tampilkan di penulisan bisnis tersebut? Nah, konten ini sangat penting karena apa sih? Kita akan menggambarkan sebuah imajinasi kita ataupun pola pikir kita ke dalam penulisan bisnis tersebut. Karena konten itu merupakan hal yang pokok dalam sebuah penulisan bisnis, di mana konten tersebut akan dapat memahami atau menimbulkan si penerima bisnis dapat memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua ada gaya. Di sini tuh gaya itu dalam arti bukan gaya penampilan, tapi gaya kita menulis pesan tersebut. Jadi kita harus memahami betul-betul apa yang ingin kita sampaikan dalam penulisan bisnis tersebut. Kemudian ada sistematika atau aturan-aturan yang ada dalam penulisan bisnis itu kita harus pahami. Karena apa sih? Sistematika itu ibarat seperti pengontrol dalam ketika kita ingin mengaplikasikan sebuah pesan bisnis. Dan yang terakhir yaitu ada keterbacaan. Nah, keterbacaan itu makna atau kalimat yang kita tulis itu harus benar dapat dipahami oleh semua orang. Jangan kita menggunakan bahasa sendiri sehingga orang yang menerima pesan bisnis kita tidak dapat memahami pesan dari kita tersebut. Nah, kemudian next, Mas. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan saat merevisi dokumen. Yang pertama yaitu format. Format dalam bacaan itu mengandung apakah unsur-unsur yang perlu diperhatikan dari yang kita sampaikan ke dalam penulisan bisnis tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada fakta. Jadi kita ketika menulis sebuah pesan bisnis harus didasarkan pada fakta yang objektif. Jangan menggunakan fakta-fakta yang di luar objektif. Jadi yang tidak bisa dipahami oleh semua orang. Yang kemudian ada nama. Ketika kita ingin menunjukkan pesan bisnis, kita harus menerangkan nama orang yang kita akan tuju. Entah itu beliau menjabat sebagai posisi di perusahaan itu apa. Jadi kita harus memerhatikan nama tersebut. Kemudian ada ejaan. Ejaan itu yaitu tanda baca. Ketika kita menulis pesan tapi titik komanya itu tidak pas, maka orang membacanya akan susah.
Jadi kita harus benar-benar memperhatikan yang nama ejaan dalam penulisan bisnis. Kemudian ada grammar atau cara membaca. Nah, di sini kan biasanya kita membaca sebuah bisnis kan ada nadanya. Jadi kita berkesinambungan dengan ejaan tadi. Ketika kita waktunya koma, ya koma. Waktunya titik-titik, jadi jangan disambung. Kemudian itu ada tanda baca. Nah, tanda baca ini termasuk dari kalimat langsung, tanda tanya, terus kemudian tanda titik dua itu harus benar-benar kita perhatikan karena sangat penting dalam sebuah dokumen penulisan bisnis. Dia next, Mas. Kemudian di sini ada umpan balik atau feedback. Nah, umpan balik ini berguna untuk mengaktifkan hubungan transaksional dalam komunikasi dan menjadi bagian dari proses perputaran informasi, konten, negosiasi, makna antar sumber dan juga penerima. Next, Mas. Nah, bentuk-bentuk umpan balik itu dibagi menjadi 4, yaitu umpan balik tidak langsung. Nah, itu apa sih? Respon tidak langsung yang datang dari penerima atau sumber atau selentingan. Jadi respon yang secara tiba-tiba disampaikan oleh pihak penerima. Kemudian yaitu ada umpan balik langsung. Respon yang disampaikan secara langsung oleh penerima dan sifat verbal maupun non-verbal. Jadi bisa diberikan lewat lisan maupun gambar atau tulisan dan sebagainya. Kemudian yaitu ada umpan balik internal. Umpan balik internal itu apa sih? Dihasilkan oleh sumber dalam menanggapi pesan yang dibuat oleh sumber yang sama, yaitu penulis. Ketika kita mengaplikasikan sebuah tulisan dalam pesan bisnis, kita itu harus mendapatkan umpan balik internal, yaitu sumber dari kita menanggapi pesan tersebut itu apakah ada real atau sesuai fakta. Kemudian yaitu umpan balik eksternal. Umpan balik eksternal ini melibatkan respon dari penerima yang kemudian pada gilirannya menjadi sumber informasi itu sendiri. Jadi ketika kita ingin menulis pesan bisnis itu yaitu ada sumber yang perlu kita perhatikan untuk mengacu pada pesan-pesan dalam bisnis yang kita sampaikan. Next, Mas. Kemudian yang terakhir yaitu instrumen untuk mengetahui umpan balik. Jadi kita contohkan ada 3, yaitu yang bernama Focus Group Discussion atau FGD. FGD itu apa sih? Kita ingin mengobrol dengan para pemangku kebijakan, para pejabat, kemudian para masyarakat sekitar. Itu kita mencari titik poin. Nah, FGD ini tujuannya apa sih? Kita itu mencari titik temu dalam suatu permasalahan yang ingin kita sampaikan kepada para pemangku kebijakan atau para perusahaan-perusahaan yang kita akan kerjasama dalam sebuah pesan dalam bisnis. Yang kemudian yaitu ada wawancara. Wawancara itu langsung, sifatnya itu to the point, langsung kepada orangnya. Itu dilakukan 2 orang atau lebih. Jadi bisa langsung ke pokok inti yang akan kita tanyakan, kemudian apa persoalan-persoalan yang ingin kita tanyakan. Jadi kita ngobrolnya itu person per person, jadi orang per orang. Nah, kemudian terakhir yaitu survei. Survei itu kita menindaklanjuti tempat yang kita tuju atau apa sih yang akan kita capai dalam sebuah pesan dalam bisnis. Kita itu survei datang ke lokasi, kemudian bertemu dengan objek tertentu yang akan kita tulis dalam sebuah pesan bisnis, yaitu contohnya yaitu dengan cara survei. Nah, itulah instrumen untuk mengetahui umpan balik. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2, saya Gilang Saputra dengan rekan saya Muhammad Nur Syafrizal. Terima kasih banyak atas materi yang kita sampaikan tadi. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami semua. Sekian dari saya dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gilang. Ya, sama-sama, Mas.